Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan membawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari tukang becak di kota Pasuruan meninggal mendadak usai antar penumpang hingga pickup bermotor sepeda listrik terbakar di Tol Gempol Pasuruan. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Seorang tukang becak bernama Solihin, 57 tahun, ditemukan meninggal dunia di tepi jalan W.R. Supratman, Kelurahan Manggilan, Kecamatan Pangurajo, Kota Pasuruan pada Senin siang 17 Februari. Diduga ia meninggal akibat penyakit yang dideritanya. Sebelum kejadian, Solihin diketahui telah bekerja sejak pagi, mengantar dan menjemput wisatawan peziarah makam Kiai Haji Ahmid dari terminal wisata ke kawasan alun-alun. Sekitar pukul 12.30, ia selesai mengantarkan penumpangnya dan memarkir becaknya di sisi timur Jalan Supratman. Ia kemudian bergabung dengan rekan-rekan sesama tukang becak dan sempat merokok sambil duduk. Beberapa menit kemudian, Solihin tiba-tiba terjatuh. Rekan-rekannya berusaha membangunkannya, namun ia telah meninggal dunia di lokasi kejadian. Jenazahnya kemudian diantar menggunakan ambulans ke rumah duka di RT 3 RW 3 Jalan Halmahera, Kelurahan Tambaan, Kecamatan Pangurajo. Kasihumas Polres Pasuruan Kota, Aibda Junaidi mengungkapkan bahwa pihak kepolisian menerima laporan dari masyarakat terkait adanya seorang pria yang ditemukan meninggal dunia dalam posisi terlentang di trotoar area parkir becak wisata. Petugas dari Polsek Purworejo dan Polres Pasuruan Kota pun segera mendatangi lokasi kejadian. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim medis, korban dinyatakan baru saja meninggal dunia tanpa adanya tanda-tanda penganiayaan. Ia diketahui memiliki riwayat tekanan darah tinggi dan stroke. Pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi dan meminta jenazah segera dipulangkan. Kepolisian kemudian berkoordinasi dengan perangkat kelurahan serta pihak keluarga untuk membuat surat pernyataan terkait kejadian tersebut. Sebuah kecelakaan maut terjadi di Jalan Surabaya-Banyuwangi, tepatnya di sebelah timur PT Raihan, Desa Kecamatan Meji, Kabupaten Pasuruan pada Selasa 18 Februari dini hari. Seorang pengendara motor VR roda 3, Abdus Salam 55 tahun, warga Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, meninggal dunia setelah ditabrak dam truk dari belakang. Korban yang mengendarai motor VR dengan nomor polisi S4649OO ditabrak oleh dam truk bernopol polisi L8216 UUD yang dikemudikan oleh Saman 38 tahun, warga desa Melawang, Kabupaten Lumajang. Benturan keras menyebabkan korban mengalami luka parah di bagian perut. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Watu Kosek Gempol, namun nyawanya tidak tertolong dan meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Menurut keterangan pihak kepolisian, kecelakaan bermula saat dam truk yang dikemudikan Saman melaju dari arah barat ke timur. Diduga kurangnya konsentrasi pengemudi menyebabkan kendaraan tersebut menabrak motor VR yang melaju di depannya. Hasil penyelidikan awal menunjukkan bahwa pengemudi dam truk kurang waspada, sehingga menabrak korban dari belakang. Saat ini, kepolisian masih terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut. Sopir dam truk telah dimintai keterangan dan masih menjalani pemeriksaan oleh pihak berwenang. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya kewaspadaan dan konsentrasi saat berkendara. Kepolisian juga mengimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu berhati-hati serta mematuhi rambu lalu lintas guna menghindari kecelakaan di jalan raya. Sebuah mobil Suzuki Cherry berwarna abu-abu dengan nomor polisi S1778PO terbakar hebat saat terparkir di tepi jalan bypass Surabaya Malang, tepatnya di kawasan Pasegan, Kelurahan Petung Sari, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Insiden kebakaran terjadi pada Rabu sore 19 Februari sekitar pukul 15.45. Seluruh bagian kendaraan ludes dilalap api sebelum akhirnya berhasil dipadamkan. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut segera keluar rumah dan berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Tak lama berselang, petugas dari Polsek Pandaan tiba di lokasi dan mendatangkan truk tangki berisi air curah untuk membantu proses pemadaman. Setibanya di lokasi, petugas langsung berupaya menjinakkan kobaran api yang menghanguskan kendaraan tersebut. Selain itu, pihak kepolisian juga melakukan pengaturan arus lalu lintas guna menghindari kemacetan, mengingat kejadian berlangsung pada sore hari saat volume kendaraan dari arah Surabaya menuju Malang cukup padat. Seorang warga bernama Huda, 38 tahun, menuturkan bahwa saat kebakaran terjadi, api sudah membesar dan mobil dalam keadaan terparkir di tepi jalan. Hingga saat ini, warga setempat belum mengetahui siapa pemilik mobil yang terbakar tersebut. Sekitar pukul 16.10, api akhirnya berhasil dipadamkan, namun kondisi kendaraan sudah dalam keadaan hangus, termasuk ban, jok, serta bagian interior lainnya. Kapolsek Pandaan, Kompol Bambang Sucahyono mengungkapkan bahwa penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Ia menegaskan bahwa tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini.
namun kerugian material tidak dapat dihindari. Pihak kepolisian hingga kini masih mencari tahu siapa pemilik kendaraan tersebut, sebab mobil ditemukan dalam kondisi terparkir. Berdasarkan nomor polisi kendaraan, pemiliknya tercatat atas nama Sugianto, warga Ngembe, Kecamatan Delangu, Kabupaten Mojokerto. Namun polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan kepemilikan kendaraan, karena ada kemungkinan mobil tersebut telah berpindah tangan. Kebakaran terjadi di sebuah rumah di Dusun Gayam, Desa Tambakrejo, Kecamatan Keraton, Kabupaten Pasuruan pada Kamis 20 Februari. Insiden tersebut diduga dipicu oleh korsleting listrik. Akibat kejadian ini, rumah milik M. Sohib, 45 tahun, hangus terbakar. Kebakaran pertama kali dilaporkan sekitar pukul 9.49. Regu Jaya pemadam kebakaran dari Satpol PP Kabupaten Pasuruan segera dikerahkan ke lokasi kejadian yang berjarak sekitar 7,5 km dari markas damkar. Sesampainya di lokasi, warga telah berupaya memadamkan api menggunakan peralatan seadanya. Petugas damkar langsung melakukan pemadaman pada bangunan seluas 12 kali 6 meter persegi. Namun satu unit armada tidak cukup untuk mengendalikan kobaran api yang terus membesar. Tak lama berselang, BPBD Kota Pasuruan turut mengerahkan armada tambahan guna mempercepat proses pemadaman. Proses pemadaman berlangsung cukup lama karena akses jalan yang sulit sehingga menyulitkan manuver kendaraan damkar. Petugas juga harus mencari strategi agar pemadaman berlangsung lebih efektif. Selain itu, bangunan bertingkat turut menjadi tantangan dalam proses pemadaman, sebab api menjalar dari atap hingga lantai 2. Setelah berjuang selama kurang lebih 1 jam, api akhirnya berhasil dipadamkan. Meski demikian, petugas masih melakukan pembasahan untuk memastikan tidak ada bara api yang tersisa. Dalam kejadian ini, tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi yang dialami pemilik rumah diperkirakan mencapai 100 juta rupiah. Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap potensi bahaya kebakaran, khususnya yang disebabkan oleh korsleting listrik. Masyarakat diingatkan untuk rutin memeriksa instalasi listrik dan memastikan tidak ada kabel yang terkelupas atau longgar. Sebuah kendaraan pickup yang mengangkut sepeda listrik terbakar di ruas tol Ngempol Pasuruan pada Jumat 21 Februari. Insiden tersebut mengakibatkan 1 unit mobil dan 16 unit sepeda listrik hangus dilalap api. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12 di KM 781A, tepatnya di Sidowaya, Kolusari, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan. Kendaraan pickup dengan nomor polisi BE 9192CU melaju di jalur lambat dengan kecepatan sedang dari arah Surabaya menuju Lumajang atau dari barat ke timur. Menurut keterangan Kasihumas Polres Pasuruan, Ibtu Joko Suseno, pengemudi melihat kepulan asap hitam dan api muncul dari belakang jok. Ia kemudian segera menepikan kendaraannya, namun api dengan cepat merembet dan membakar seluruh muatan. Akibat kejadian tersebut, sepeda listrik yang diangkut serta kendaraan pickup itu sendiri terbakar habis di tepi jalan tol. Kobaran api cukup besar hingga menyebabkan kepulan asap tebal. Joko menjelaskan bahwa kebakaran diduga dipicu oleh korsleting listrik di bagian belakang jok mobil yang kemudian merembet dan menghanguskan seluruh muatan. Ia menambahkan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut sementara arus lalu lintas di lokasi kejadian tetap terkendali.